Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid bisa berdiri megah, jemaah bisa datang setiap waktu sholat, tetapi masjid belum tentu benar-benar hidup jemaah. Karena apa? Karena yang menghidupkan masjid bukan hanya bangunan yang megah, melainkan amanah kepemimpinan dalam pengelolaannya. Disinilah Islam mengajarkan bahwa setiap tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan insyaallah penuh barokah ini. Izinkan saya menyampaikan materi dengan tema amanah kepemimpinan dalam mengelola masjid. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema ini penting karena masjid bukan hanya tempat ibadah saja, melainkan juga pusat pembinaan umat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Artinya jemaah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sehingga kesahihannya tidak diragukan lagi. Yang mana hadis ini menjadi landasan utama dalam memahami konsep kepemimpinan dalam Islam. Jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan soal jabatan atau kedudukan saja, melainkan pula kepemimpinan adalah amanah, bukan tentang siapa yang dihormati, tetapi tentang bertanggung jawab. Siapapun yang diberi amanah, peran baik besar maupun kecil, ia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya para imam, takmir masjid dan seluruh pengurus masjid. Jika kita melihat kondisi sebagai masjid, jika kita melihat kondisi sebagian masjid pada hari ini, kita menemukan beberapa realitas jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada masjid yang ramai saat sholat saja, bahkan ada sepi dalam menunaikan sholat berjamaah. Dan juga sepi dari pembinaan umat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada masjid yang bersih dan megah bangunannya, tetapi minim kegiatan keislaman dan sosial. Ada pula pengurus masjid namun belum memiliki arah pengelolaan yang jelas. Jadi kondisi ini seringkali bukan disebabkan oleh keterbatasan dana atau fasilitas jemaah, melainkan karena belum optimalnya kesadaran akan amanah kepemimpinan. Jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, jika kita menilai jika nilai hadis ini benar-benar diterapkan, insyaallah pengelolaan masjid akan mengalami perubahan. Pertama jemaah, yaitu dengan mengurus masjid harus kita tanamkan bahwa mengurus masjid ini adalah amanah bernilai ibadah insyaallah. Yang insyaallah akan ada barokah tersendiri yang akan kita rasakan. Lalu yang kedua, masjid perlu dikelola dengan perencanaan yang baik. Program disusun dengan tujuan yang jelas dan evaluasi secara berkala. Lalu yang ketiga, pembagian tugas harus jelas dan profesional agar setiap pengurus memahami amanahnya. Yang terakhir, yang keempat, pengelolaan masjid harus berorientasi pada pelayanan jamaah dan pemberdayaan umat. Dan kita ingat lagi jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya memakmurkan masjid adalah suatu ibadah yang Masya Allah bernilai pahala, yang tidak akan rugi ketika kita memakmurkan masjid ini jemaah. Kita akan merasakan keberkahan tersendiri yang akan Allah berikan. Bayangkan saja, rumah Allah saja kita urus. Tidak mungkin Allah akan melantarkan kita orang yang memakmurkan masjid. Sebagai penutup, kita ingatkan lagi
bahwasannya Rasulullah SAW telah berfirman, telah mengingatkan kita bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pemimpin amanah, pengurus yang ikhlas, dan hamba-hambanya yang istiqomah memakmurkan rumahnya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terlebih kurangnya mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, itu semata-mata datangnya dari diri Al-Fakir pribadi. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lam shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.